Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juri yang saya hormati dan peserta lomba MAPSI yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Sidan Haryanto, nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita tentang kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Majapahit. Beliau adalah seorang putra Adipati Jombang. Sunan Kalijaga diketahui lahir pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Sejak di ujung tanduk, rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upah yang sangat tinggi. Kelaparan terjadi di mana-mana. Raden Majapahit memang tidak merasa langsung penderitaan tersebut karena dia adalah seorang putra Adipati. Namun dia tidak mengacukan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang ia lakukan adalah berbicara secara langsung pada ayahnya sendiri. Sayangnya Raden Majapahit tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Raden Majapahit memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Raden Majapahit mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam. Seperti ini. Seperti itu. Tanpa ia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya, dan akhirnya Raden Majapahit berhasil ditangkap dan melaporkannya kepada Adipati Tuban. Betapa terkejutnya Adipati Tuban ketika mengetahui bahwa maling tersebut adalah putranya sendiri. Seperti ini ceritanya. Lepaskan aku, lepaskan! Syekh, keterlaluan kau! Aku malu, aku nyayaan yang menjadi pencuri seperti kamu. Sekarang pergi dari sini, pergi! Seperti itu ceritanya. Karena diusir, maka Raden Majapahit pun pergi dari Kadipaten Tuban dan berkelana melanglang buana melanjutkan aksinya merampok. Lamanya pun ia samarkan dan menggalinya dengan sebutan Berandal Lokajaya. Pada suatu hari, Berandal Lokajaya sedang merampok di sebuah hutan yang disebut Hutan Jatiwangi. Berandal Lokajaya melihat ada seorang kakek berjubah putih dan memakai tongkat emas. Dialah Sunan Bonang. Berandal Lokajaya berniat ingin mencurinya. Seperti ini ceritanya. Assalamualaikum Kanjeng Sunan. Waalaikumsalam. Ada apa kisah? Kanjeng belum begitu tua. Kenapa memakai tongkat? Ya, hanya sekedar untuk menunjuk jalan. Lebih lagi kalau hari sudah mulai gelap. Boleh saya lihat tangannya, Kanjeng? Sepertinya terbuat dari emas. Tidak Kisana. Ini hanya tongkat biasa. Nanti kalau Kisana melihat, Kisana ingin memiliki. Suara dereng. Raden Majapahit pun merebut tongkat itu dari Sunan Bonang seperti ini hingga Sunan Bonang terjatuh. Astagfirullahaladzim. Wah, ini emas, emas, wah, ini emas. Maaf Kanjeng,
Ini tongkatnya. Kenapa Kanjeng menangis? Saya bukan menangisi tongkat ini, tapi coba lihat ini. Saya telah mencabut nyawa rumput ini. Saya jadi pembunuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kamu lihat itu, benda itu lebih berat dari tempat ini. Wah, sungguh sangat mengagumkan. Tongkat sakti itu bisa berubah bola kali menjadi emas. Emas! Tetapi aku tidak tergiur dengan kemegahan dunia. Hidup hanya sementara. Sepertinya ia bukan orang sembarangan. Sepertinya dia orang sakti. Aku ingin menjadi muridnya. Aku harus mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah menit lagi dan ya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa di sana? Mana kolang-kalingnya di sana? 7 lebih. Bukan itu yang saya inginkan, Kanjeng. Saya hanya ingin diucari ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan air laut dijadikan tinta dan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya. Masih belum cukup di sana untuk melengkapi ilmu Allah itu. Tidak sebanyak itu yang saya tuntut, Kanjeng. Saya hanya perlu satu titik Pak. Itu saja, Kanjeng. Baiklah, tunggulah di sini sampai saya kembali. Sunan Ponorogo menancapkan tongkatnya di tepian sungai. Dan Raden Masahid disuruh duduk untuk menunggu tongkat milik Sunan Ponorogo itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti pun Raden Masahid masih setia menunggu tongkat milik Sunan Ponorogo itu. Bahkan ada penduduk berlalu lalang menjulukinya sebagai penunggu sungai. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Sunan Bonang kembali menemui Raden Masahid. Seperti ini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini kami percaya engkau bisa menjadi mubalik sebagai penyebar agama Islam. Dan mulai sekarang Kami akan memberikan julukan kepadamu Sunan Kalijaga.